Oke, kali ini saya ingin sedikit share tentang apa-apa yang harus disiapkan atau apa-apa yang harus dikondisikan ketika kita akan vaksin. Jadi di sini yang sedang marak itu tentang vaksin COVID ya. Jadi apa-apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan vaksin ya. Jadi perlu diingat, vaksin ini adalah memasukkan, ya kan, ini kan menyuntikkan suatu virus penyakit, dalam hal ini adalah virus COVID-nya sendiri ya, yang sudah dilemahkan. Jadi dengan harapan nanti antibodi yang ada dalam tubuh kita akan terbentuk. Jadi seperti semacam stimulus bagi tubuh kita untuk menciptakan antibodi dari virus COVID yang sudah dilemahkan ya. Jadi seperti itu prinsip dasar kerja dari vaksin ini sendiri. Oke, apa-apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan vaksinisasi? Yang pertama itu sebenarnya adalah kesehatan badan. Kesehatan badan. Kesehatan badan atau kondisi pada saat itu maksudnya ya. Apakah sedang lelah atau sedang letih atau sedang demam atau yang sedang sakit, itu tidak boleh vaksin dulu. Sedang sakit ya. Sedang sakit. Dalam hal ini kondisi tubuh benar-benar sedang drop. Jadi sehingga justru nanti bisa berakibat yang tidak diinginkan tentunya ya kan. Karena kan vaksin itu sendiri adalah memasukkan virus ya ke dalam tubuh kita. Virusnya sudah dilemahkan. Sekali lagi sudah dilemahkan ya. Bukan virus yang benar-benar sudah yang benar-benar kuat atau virus yang benar-benar berbahaya dalam artian tuh virus asli induknya, tapi ini virus yang sudah dilemahkan, dikondisikan agar bisa memancing tubuh untuk menciptakan antibodi. Nah, tapi kalau tubuh kita sendiri sedang dalam kondisi lemah atau sakit, flu atau batuk atau sejenisnya lah, berarti kita tidak baik atau tidak dianjurkan untuk melakukan vaksin. Hal ini sama juga ketika kalian akan mengimunisasi anak kalian atau siapalah anak-anak kecil ya, imunisasi ya, itu sebenarnya juga memvaksinasi. Jadi imunisasi juga ketika anak sedang demam atau sedang flu, sedang batuk atau sedang tidak dalam kondisi prima, maka tidak boleh ikut imunisasi. Jadi seperti itu, prinsip dasarnya sama. Kesehatan badan itu penting ya. Jadi perhatikan kesehatan badan kalian itu sudah benar-benar mantap. Agar tidak memiliki resiko yang tinggi terjadinya KIPI ya, bahasa itunya, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Oke, yang kedua yang mesti diperhatikan itu adalah penyakit bawaan ya, atau penyakit yang sedang diidap. Dalam hal ini biasanya itu bukan biasanya, tapi dalam hal vaksin ada yang namanya efek samping ya, baik itu merasa ngantuk atau merasa kecapean gitu ya. Vaksin itu yang pertama itu yang penyakit bawaan yang sangat-sangat tidak dianjurkan untuk mengikuti vaksin ini adalah TBC ya. TBC ini penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, tuberkulosis ya, penyakit paru-paru karena infeksi bakteri tuberkulosis. Jadi penderita TBC ini tidak dianjurkan untuk mengikuti vaksin karena beresiko mengakibatkan kegagalan napas ya. Selanjutnya yang kedua itu yang saya peroleh dari beberapa informasi di internet atau di surat kabar itu adalah stroke. Stroke dan penyakit jantung yang berkaitan dengan pembuluh darah ya, atau peredaran darah. Karena dikhawatirkan juga mengakibatkan efek yang tidak stabil sehingga nanti bisa berbahaya.
Ini informasi saya peroleh dari internet dan dari bacaan-bacaan yang ada di surat kabar ya. Jadi kalau kalian pengen cari infonya bisa dengan mudah saja di internet, itu sudah ada, atau cari-cari berita di surat kabar atau di media cetak lainnya ya. Jadi ini yang menurut rangkuman saya yang benar-benar berbahaya atau beresiko tinggi ketika melakukan vaksin COVID. Yang penting yang pertama itu kesehatan badan, apakah fit atau tidak. Yang kedua itu adalah penyakit bawaan ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga biar vaksinnya berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi seperti itu yang perlu diperhatikan ya. Semoga bermanfaat infonya. Sampai jumpa lagi.